Oke, ini driver kita sudah ada di sini, lengkap dengan helm, sepatu, dan juga kacamata sebagai safety-nya. Oke. Langsung jogi Mas Idri. Oke, yuk, langsung jogi saja. Spesifikasi sepedanya untuk proyek kali ini. Oke, boleh banget. Jadi ini sepeda saya Mas untuk kegiatan proyek kita kali ini. Ini sepeda saya teman-teman, yaitu Honda Vario 150. Untuk tahunnya sendiri ini di tahun 2016. Honda Vario 150 tahun 2016. Nah, untuk spesifikasinya sendiri yang berhubungan sama proyek kali ini yaitu massa atau berat sepeda ini sendiri ya Mas. Ini beratnya sekitar 109 kg kalau nggak salah. Saya lihat di web Honda itu. Nah, jadi untuk sepeda saya itu ntar digunakan yaitu rem cakram. Nah, ini objeknya yaitu rem cakram. Lanjut di mejanya Mas Dika. Oke, lanjut ke Mas Dika. Silahkan Ini Mas Dika. untuk objek kedua kita menggunakan Vario 125 tahun 2025. Untuk beratnya ini sekitar 111-112. Nah, yang kita gunakan untuk proyek kali ini yaitu rem tromol dari motor Vario ini. Rem tromolnya di belakang ya Mas? Iya Mas. Ya betul sekali. Nih, rem tromol. Mas Hendri menggunakan safety dulu. Nah, dengan menggunakan helm dan juga sepatu, betul sekali. Nah, ini untuk lintasan proyek kita teman-teman. Jadi panjang lintasannya 100 meter. Dan di sana juga sudah ada Mas Dika. Oke, Mas Dika di sana. Dan ini pengujian kedua menggunakan rem tromol ya Mas Hendri ya. Menggunakan rem tromol di sepeda Vario 125. Ya, 125 tahun 2025. Oke, bisa langsung mulai Mas Hendri. Oke. Oke, yuk kita cek dulu Mas Dika. Oke, jadi jaraknya lumayan ya. Perkiraan berapa meter sih ini Mas? 18 ada ya kayak. Kalau dari jarak mulai pengereman sampai berhentinya sih 18 sih Mas. Perkiraan 18 meter ya Mas? Ya Mas. Oke. Nah, oke, masih di lintasan yang sama. Dan sekarang uji coba kedua menggunakan rem. Ya, betul, menggunakan rem cakram. Sudah siap Mas Hendri? Oke, langsung saja. Oke, silahkan Mas. Oke, ayo Mas Dika, langsung. Ternyata lebih pendek ya? Beda ternyata dari tromol tadi. Oh, kalau pakai cakram lebih pendek ya? Ya, kalau pakai cakram lebih pendek. Kira-kira berapa ya Mas? Kalau tadi kan perkiraan sekitar 18. Ini kalau cakram berapa kira-kira menurut sampean? Kira-kira kalau dari mulai saya pengereman dari sana sih ini kira-kira 15. 15. Oh, 15 ya. Berarti bisa disimpulkan itu berarti rem cakram itu lebih pakem ya Mas? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Tapi belum tentu gitu. Sekarang ayo kita coba ukur pakai meteran secara sebenarnya dan kemudian kita hitung menggunakan nih matematika. Oke, jadi kali ini teman-teman kita akan memasuki ke tahap penghitungannya. Jadi massa sepeda motornya sendiri adalah 112 kg. Kemudian ini adalah joki atau driver kita yaitu 45 kg. Jadi masanya saya tambahkan jadi 156 kg. Nah, kemudian dari spesifikasi sepedanya sendiri kita bisa mengambil koefisien gaya gesek kinetis atau bisa disimpulkan seperti ini yaitu 0,35 Newton. Oh ya, ini kelipatan. Nah, oke. 0,35 Newton. Kemudian kita juga menggunakan percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 m/s². Dan kecepatan awalnya yaitu 40 km per jam dan saya ubah menjadi 11,11 m/s. Nah, bagaimana caranya? Ini 40 dikalikan dengan 1000 per 3600 dan jadilah 11,11 m/s. Kenapa demikian? Karena kita mengambil kilometer menjadi meter itu adalah turun atau dikali 1000. Dan dari jam ke detik itu juga
kan dari jam nih, dari jam turun ke menit itu 60, 1 jam kan 60 menit. Nah dari menit turun ke detik itu juga 60, 1 menit adalah 60 detik. Jadi 60 dikalikan dengan 60 hasilnya 3.600, sehingga di sini saya kalikan 1000 dikali 40 dikali 1000 per 3.600 dan jadilah ini. Kemudian kita lanjut ke rumus gaya gesek. Nah ini rumus gaya geseknya yaitu yang pertama, koefisien gaya gesek kinetis dikali dengan massa dan juga dikali dengan gaya gravitasi bumi. Nah, ini tinggal kita substitusikan atau tinggal kita masukkan. Jadi ini 0,35 dikali 156 kg dikali dengan 9,8 m/s kuadrat, dan kita operasikan 0,35 dikali ini dikali dengan ini hasilnya 1528,8, kita kalikan gajinya 535,08 Newton. Dan kita lanjut ke rumus energi kinetik. Dan ini rumusnya EK atau energi kinetik sama dengan setengah dikali dengan M atau massa dikali dengan VO kuadrat atau kecepatan awal kuadrat. Nah, kecepatan awal kuadrat kita substitusikan dulu, setengah dikali 156 kg sebagai massa dan 11,11 m/s kuadrat sebagai kecepatan awal. Nah, ini saya masukkan dapat dari sini. Jadi 40 km per jam kita konversikan dulu ke m/s, kemudian dimasukkan ke sini, kita kuadratkan sehingga mendapati ini 123,43. Nah, ini tinggal kita operasikan dikalikan dengan 156 kg. Jadi setengah dikali 19.255,08 sama dengan 9.627,54 Joule. Itu adalah nilai atau besaran energi kinetiknya. Nah, kemudian yang terakhir kita kita cari estimasi jarak pengiriman. Nah, kita geser ke sini sebentar. Nah, di sini berdasarkan rumus awal dan juga data-data yang sudah kita kumpulkan, karena seluruh energi dirubah menjadi kerja oleh gaya gesek, maka energi kinetik sama dengan gaya gesek kali D, atau D itu jarak pengiriman. Jadi seperti ini, jarak pengiriman sama dengan energi kinetik per gaya gesek, seperti itu. Jadi tinggal dibagi. Energi kinetik kita sudah mengetahui 9.627,54 Joule, kita bagi dengan gaya gesek kita 535,08 Newton. Nah, jadinya sama dengan kurang lebih atau mendekati 17,99 meter. Jadi ini adalah estimasi jarak pengiriman kita menggunakan rem tromol. Sekarang kita masuk ke rem cakram, teman-teman. Untuk massa sepeda saya sendiri yaitu 109 kg, sedikit agak ringan daripada sepeda Mas Dika, dan juga koefisien gesek kinetis pada sepeda saya itu 0,4 Newton. Dan kemudian untuk data yang lainnya ini kurang lebih sama. Rumus gaya geseknya tetap sama, kita mendapatkan hasil 599,76 Newton. Sekarang kita geser ke rumus energi kinetik. Rumusnya juga sama, teman-teman. Kita mendapati energi kinetiknya 9.442,39 Joule. Itu seluruh energi dirubah menjadi kerja gaya gesek. Jadi ini kita tetap gunakan, dan kita mencari estimasi jarak pengirimannya dengan cara membagi energi kinetik dengan gaya geseknya, seperti itu. Nah, energi kinetik kita masukkan 9.442,39 Joule dibagi dengan 599,76 Newton. Nah, jadi kita mendapati hasil kurang lebih sama dengan atau mendekati 15,74 meter. Estimasi yang pertama yaitu antara rem cakram setelah kita ukur menggunakan meteran, teman-teman, mendapati jarak pengiriman kita mendapati 15,95 meter. Sedangkan apabila kita menggunakan rumus berdasarkan data-data yang kita dapat tadi, kita mendapati hasil kurang lebih 15,74 meter. Jadi juga sedikit mendekati ya, teman-teman. Dan apa yang kita masukkan dalam rumus itu ternyata juga berkesinambungan. Jadi mulai dari dasarnya gaya gesek, kemudian di sini juga ada energi kinetik yang dihasilkan, seperti itu. Terima kasih teman-teman telah menonton
proyek kita hari ini. Oke, semoga bermanfaat dan tentunya memberikan Manfaat iya, bagi semua. manfaat. Pokoknya semoga bisa memberikan manfaat dan menjadi bekal kami untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Terima kasih. See you teman-teman.